Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ilma Farla Sylvia. Masih kita belajar pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita ke materi, mari kita baca dalil berkaitan dengan materi kita hari ini. Hari ini kita akan membacakan Quran Surat Al-A'raf ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yursilu ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih. Hatta idza aqallat sahaban siqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli samarati kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Artinya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya, hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Quran Surat Al-A'raf ayat 57. Di sini dijelaskan bahwa Allah mengirimkan awan mendung ke daerah yang tandus dan juga menumbuhkan di daerah itu buah-buahan. Nah, cara seperti itu juga yang akan dilakukan untuk membangkitkan orang-orang yang telah mati nanti di akhir zaman atau setelah kiamat. Semoga ini bisa juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa semuanya membutuhkan rahmat dari Allah. Jangan lupa terus berdoa ya untuk semuanya. Itu tadi dalil yang sudah dibacakan. Ada yang bisa menebak materi kita hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia ada 3. Yang pertama, iklim musim atau muson. Yang kedua, iklim tropis atau panas. Dan yang ketiga, iklim laut. Apa sih itu iklim? Iklim adalah rata-rata cuaca di suatu wilayah yang cukup luas dengan periode tertentu yang cukup lama. Nah, di sini berarti melibatkan waktu, cuaca, dan juga wilayah. Dalam suatu wilayah biasanya mendapati cuaca yang berbeda-beda. Nah, iklim itu berbeda dengan cuaca. Kalau iklim mempengaruhi cuaca yang akan terjadi dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan cuaca hanya terjadi di periode waktu yang singkat. Misalkan cuaca hari ini mendung, maka mendung ini tidak terjadi sepanjang hari atau setiap hari, hanya di waktu-waktu tertentu. Sedangkan iklim itu berulang dalam periode yang cukup lama, seperti mempengaruhi musim yang terjadi di Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Hal ini berlangsung berulang kali setiap tahunnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Kita lihat iklim pertama di Indonesia, yaitu iklim muson. Iklim muson dipengaruhi dari letak Indonesia yang berada di antara 2 samudra dan 2 benua. Hal ini mengakibatkan Indonesia dipengaruhi adanya angin muson yang bertiup berubah setiap setengah tahun. Pada bulan November hingga bulan April bertiup angin muson barat. Angin muson barat bertiup dari benua Asia ke arah benua Australia. Angin ini membawa kelembapan yang tinggi sehingga membuat Indonesia bermusim hujan. Sebaliknya, di bulan Mei hingga bulan Oktober bertiup angin muson timur yang bertiup dari
benua Australia ke benua Asia. Angin ini tidak membawa uap air yang cukup sehingga membuat Indonesia bermusim kemarau. Yang kedua, ada iklim tropis atau tropika atau iklim panas. Hal ini disebabkan dari letak astronomis Indonesia yang berada di antara garis khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat yang bertitik di Pontianak. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Hal inilah yang membuat Indonesia beriklim tropis. Selain Indonesia, ada juga pembatasan-pembatasan iklim berdasarkan garis astronomis. Yang pertama, iklim tropis atau tropika berada di antara 23,5 derajat lintang utara hingga 23,5 derajat lintang selatan. Yang kedua, iklim subtropika atau iklim subtropis. Iklim ini memiliki 4 musim. Berada di antara 23,5 derajat lintang utara hingga 40 derajat lintang utara dan di antara 23,5 derajat lintang selatan hingga 40 derajat lintang selatan. Yang ketiga, ada iklim sedang, berada di antara 40 derajat lintang utara hingga 66,5 derajat lintang utara dan di antara 40 derajat lintang selatan hingga 66,5 derajat lintang selatan. Dan yang keempat, iklim berdasarkan letak astronomis adalah iklim kutub atau dingin. Ini berada di antara 66,5 derajat lintang utara hingga 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan hingga 90 derajat lintang selatan. Karena Indonesia berada di daerah yang beriklim tropika atau tropis, maka Indonesia bersuhu panas dengan rata-rata suhu hariannya lebih dari 18 derajat, kecuali untuk wilayah yang berdataran tinggi. Iklim ketiga yang ada di Indonesia adalah iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga terjadi adanya angin yang bertiup dari laut ke daratan dan dari daratan ke laut. Angin yang bertiup dari laut ke daratan disebut angin laut, dan angin yang bertiup dari daratan ke laut disebut angin darat. Angin laut membawa uap air yang telah menguap dari laut, sehingga angin ini membawa potensi hujan di Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan tentang iklim yang ada di Indonesia. Jadi ada 3 iklim, yaitu iklim muson atau musim, iklim tropis atau tropik, dan iklim laut. Nah, 3 hal ini biasanya berlangsung terus-menerus di Indonesia. 3 musim ini saat ini mulai berubah-ubah. Hal ini dipengaruhi adanya global warming atau pemanasan global. Nah, hal inilah yang membuat cuaca Indonesia jadi berubah-ubah, tidak sesuai dengan musimnya. Yang seharusnya musim kemarau jadi hujan, atau yang harusnya musim hujan menjadi panas. Semoga kita bisa menjaga lingkungan kita sehingga semuanya dan alam bisa berjalan kembali normal seperti dulu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.